Komunitas Kasepuhan Banten Kidul merupakan komunitas adat desa yang berasal dari Desa Sinaresmi, Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Sebagai komunitas adat, Komunitas Kasepuhan Banten Kidul menjunjung nilai-nilai adat sebagai falsafah kehidupan. Salah satunya adalah sistem pertanian sebagai bagian dari budaya luhur masyarakat Desa Sinaresmi. Kasepuhan Banten Kidul dipimpin oleh Abah Asep Nugraha. Jadi Kasepuhan Sinaresmi berdiri sejak abad 16. Sebetulnya jauh sebelum itu, cuma dikasih ciri atau tanda karun-karun abad dengan astana atau kuburan. Itu berawal dari Bogor, Cipatat, Cigudeg, terus ke Lebak Larang, terus ke Lebak Binong, ke Tegalumbu, ke Bojong, ke Pasir Telaga, terus ke Pasir Jengjing, ke Cipta Rasa, kakek kalau Abah Harjo, terus ke Abah Hujat di Pasir Jengjing, terus Abah, alhamdulillah berarti sudah 10 generasi ke Abah. Tapi sebetulnya Kasepuhan Sinaresmi adat itu jauh sebelum adat tanda itu juga ada. Jadi ada istilah, ada ini kehidupan, ada ini dunia, adat ini pun sudah ada. Cuma tadi itu dikasih tanda dari Bogor sampai ke sekarang Abah itu ke 10 generasi. Nah, ya di Abah juga ada ada istilah kan kabinet. Jadi Abah juga punya pekerja, dan pekerja itu ada sekitar 17. Dan itu berjalan secara turun-temurun. Ya, istilah di adat itu ngawula mengabdi kepada adat itu. Di antaranya pekerja Abah itu yang ini ada dukun, ada panghulu, ada kolot lembur, ada canoli, ada tukang rias, tukang pamakaian itu sendiri, ada maningtin, ada tukang siuk, ada tukang para, ada tukang bebersih, ada yang gamelan juga, terus ada paraji, ada bengkong, yang buat paraji itu buat rias pengantin, kalau maberang itu buat ngurusin anak lahiran gitu, kayak gitu. Jadi ada sekitar 17. Jenis padi lokal di Kasepuhan Sinaresmi yang mencapai lebih dari 60 jenis dan kian hari mulai terancam punah. Sistemnya tergantung alam, mengandalkan dari alam. Caranya sangat tradisional sekali, karena itu tidak boleh dirubah dari karuhun Abah, dari luhur Abah. Dan sebetulnya ada suatu keunikan dari warga Abah di sini, kebiasaan yang udah turun-temurun. Bahkan udah sekitar ketahanan ini udah dipertahankan udah sampai 434 tahun. Dan itu ada keunikan. Keunikannya begini, kalau misalkan panen, kita tidak langsung bisa masuk semua. Kalau misalkan dapat 1000 pocong, itu tidak bisa masuk langsung ke loit 1000. Jadi ada aturan adat yang mengharuskan mengeluarkan namanya jekat. Hampir sama, ya, artiannya sama zakat juga. Jekat ini dikeluarkan 10%, berarti kalau dari 1000 pocong itu harus 100. Itu harus sudah keluar. Itu dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Terus jadi banyak jenis-jenis padi yang ada di Kasepuhan Sinaresmi, dan sampai sekitar 60 jenis padi lokal yang usianya rata-rata itu 6 bulan. Alhamdulillah di Kesatuan Kasepuhan ini masyarakat adat tidak kekurangan. Karena kenapa? Sistem di sini ya istilahnya bukan tani diperjualbelikan gitu ya.
istilahnya di sini khusus untuk konsumsi. Hasil panen itu kita taruh di lumbung itu leit. Kalau kita misalkan mau makan, kita ngambil dari lumbung, numbuk sendiri gitu. Kalau misalkan sudah banyak, ya mungkin kan sistem di lumbung ditaruhnya ke bawah ya, yang baru di atas gitu. Setiap panen mungkin yang di atas gitu, yang baru gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah 2-3 tahun baru diputar, dibalik, nanti baru ya, makanya itu ada yang 2 tahun ke belakang baru dimakan gitu. Mulai langkanya benih lokal yang ditanam oleh petani Desa Sinar Resmi memunculkan permasalahan pada ketahanan pangan benih lokal. Program Bank Benih atau Leit Bini yang digagas oleh Dompet Duafa dengan Lembaga Pelaksana Pertanian Sehat Indonesia bertujuan untuk melestarikan benih padi lokal yang ada di Kasepuhan Sinar Resmi. Program tersebut mulai berjalan pada awal tahun 2014. Latar belakang Dompet Duafa meluncurkan program Bank Benih di Kasepuhan Banten Selatan Sinar Resmi ini adalah dilatar belakangi oleh semakin langkanya sumber daya benih-benih sumber daya lokal yang sebetulnya menjadi aset pertanian ya untuk ketahanan pangan kita ke depan, di mana benih-benih lokal ini sudah semakin langka dan menghilang dan digantikan oleh benih-benih varietas unggul yang sebetulnya juga secara hasil maupun secara keberlanjutan keberadaan benih itu sendiri juga tidak bisa seluruhnya dipenuhi oleh para petani. Dengan kita membangun bank benih ini adalah bagian dari memberikan akses kepada para petani, khususnya petani-petani yang masih menjaga kearifan lokalnya untuk terus mengembangkan dan melestarikan benih-benih sehingga mereka memiliki sumber benih yang menjadi bagian dari ketahanan pangan itu sendiri. Ya, kita memilih Desa Sinar Resmi ini karena memang secara tadi aset benih lokal itu sendiri itu sangat beraneka ragam. Hampir sekitar 60 benih kita bisa kita temukan dan juga bisa kita lestarikan, sehingga ini menjadi dan juga memiliki budaya yang memang mendukung kelestarian benih itu sendiri. Saya kira program Bank Benih ini memang tidak hanya di Desa Sinar Resmi sendiri. Di Desa Sinar Resmi ini hanya sebagai pemantik lah. Kita berharap bahwa program ini bisa berlanjut dan bisa kita terapkan di wilayah Indonesia yang lainnya. Saya yakin bahwa daerah-daerah di Indonesia banyak yang memiliki benih-benih lokal yang selama ini mungkin tidak diperhatikan untuk kelestariannya. Jadi kita berharap Dompet Duafa akan terus, kita juga berharap pihak-pihak lainnya untuk mendukung program Bank Benih ini. Program Bank Benih yang dilaksanakan oleh Dompet Duafa melalui Pertanian Sehat Indonesia di Kasepuhan Sinar Resmi Sukabumi ini adalah program konservasi untuk penyelamatan benih-benih padi lokal yang sekarang bersebaran di masyarakat di kawasan Sinar Resmi. Program ini untuk konservasi sehingga ada kegiatan konservasi di dalamnya. Ya, kita memberikan bantuan dalam bentuk pengadaan lahan sebagai media konservasi. Ada 1 hektar yang disediakan lahan itu. Yang kedua, kita memberikan bantuan bangunan untuk penyimpanan benih-benih itu dalam bentuk benih. Yang ketiga, kita juga memberikan bantuan dalam bentuk perbaikan irigasi sebagai sarana penting dalam proses budidaya, dan juga ada saung untuk pengamatan. Nah, sasaran utama program ini ada 2. Pertama, secara individu, ada 110 ya kakak yang terlibat sebagai penerima manfaat langsung, sehingga program ini akan berdampak langsung terhadap individu. Yang kedua, sasaran institusional, yaitu Kasepuhan Sinar Resmi, sehingga kita mendorong bahwa Kasepuhan ini akan lebih masif dalam melakukan upaya konservasi lahan padi lokal. Sehingga setting itu kita buat program yang akan kita laksanakan di Kasepuhan ini, program Bank Benih ini adalah 1 tahun. Prosesnya adalah melalui pendampingan, sehingga nanti akan ketahuan bagaimana benih-benih yang dikonservasi itu akan menghasilkan benih yang terbaik. Ada penyilangan alami yang dilakukan secara berjalan alami, sehingga pada akhir program ini harapannya bukan 63 jenis yang sekarang ada, tetapi akan berkembang lebih dari itu. Terima kasih
program yang telah diberikan kepada Kasepuhan Sinar Resmi, yaitu mempertahankan kedaulatan pangan, terutama di benih-benih lokal. Mari kepada yang berkepentingan ikut melestarikan benih-benih lokal untuk kedaulatan pangan nasional.